Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita mau belajar bagaimana kita mengakui Tuhan baik itu bukan menurut cara pandang kita, tapi menurut cara pandangnya Tuhan. Nah, kira-kira kalau penyakit kita sembuh, Tuhan baik enggak? Baik. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau penyakit kita enggak sembuh, Tuhan baik enggak? Kencang kali kalian jawabnya. Tapi saya sering ketemu sama orang, gimana itu kan udah lama aku berdoa penyakitku nggak sembuh-sembuh, di mana Tuhan? Bukan di sini ya. Ada aku ketemu orang-orang yang begitu. Bukan yang kencang ngomong tadi baik, bukan itu, bukan. Kira-kira kalau kita tanam cabai mahal, Tuhan baik nggak? Baik sekali. Kira-kira kalau kita tanam kol, mahal pula, Tuhan baik nggak? Kalau kita tanam cabai, kita tanam kol, kita tanam tanaman kita, nggak ada harganya, Tuhan baik nggak? Suci Tuhan. Kayaknya udahlah kita langsung penyembahan, udah beres semua di sini, nggak ada lagi masalah ya. Kira-kira bapak-bapak, kalau istri kita baik, Tuhan baik nggak? Kalau misalnya agak gitu istri kita gimana Pak? Tuhan baik? Wis. Aduh. Ibu-ibu, kalau suami kita baik, Tuhan baik nggak? Kalau keras kepala? Kecuali Mama Ray, dia gimana pun suaminya tetap suaminya baik. Kira-kira kalau kita hari ini meninggal, Tuhan itu baik nggak? Baik. Kalaupun masih lama kita meninggal, Tuhan baik. Nah, saya sedang membawa kita bahwa harus kita mengatakan Tuhan itu baik dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu baik kalau berdasarkan kenyamanan kita. Kalau semuanya baik, kita bilang Tuhan baik. Orang dunia pun yang gak kenal Tuhan bisa ngomong begitu. Tapi di saat kondisi kita nggak baik sekalipun, kita masih bisa bilang Tuhan baik. Bukan berdasarkan kenyamanan kita. Itulah yang Tuhan mau. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Banyak orang berpikir Immanuel itu waktu aku mau naik pesawat, aku berdoa Tuhan lindungi sertai aku. Lalu sampai tujuan selamat, Immanuel, Allah beserta kita karena selamat. Sebenarnya pengertian itu terlalu kecil. Pengertian Allah beserta aku itu walau dalam bahaya sekalipun, walau dalam masalah sekalipun, dia menyertai kita. Itulah pengertian Immanuel yang sesungguhnya. Waktu Sadrah, Mesah, Abednego masuk dapur api, dia bilang, sekali aku percaya Tuhanku Immanuel, dia akan menjagai aku. Tapi kalaupun dia enggak melindungi kami, membiarkan kami masuk dapur api, kami tetap mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Dalam keadaan enggak baik sekalipun, kita harus tetap berkata Tuhan itu baik. Dalam keadaan gak baik sekalipun kita terus berusaha menyenangkan Tuhan. Disitulah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ada orang bilang, aku imanku umurku 100 tahun katanya. Itu bukan iman, itu keinginan. Jadi gak usah kamu berdoa 100 tahun. Nikmati saja. Karena bukan umur panjang yang menentukan kita beriman atau tidak.
Mau saudara umur pendek, mau saudara umur panjang, itu tidak menentukan kita orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau iman ditentukan oleh umur panjang, kenapa Yesus umurnya cuma 30-an tahun? Jadi umur tidak menentukan kita orang beriman atau tidak, umur panjang. Jadi gak usah doa puasa, Tuhan 100 tahun Tuhan. Gak usah. Berdoa puasalah supaya berapapun umur kita, supaya aku hidup berkenan kepada Tuhan, supaya aku hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada gak kira-kira orang yang hidupnya berdosa panjang umurnya? Banyak. Suka-sukanya hidup, gereja pun gak pernah. Bunuh sana, curi sana, tipu sana. Panjang pula umurnya. Sehat pula dia. Banyak pula uangnya ada. Dan itu tidak menentukan dia beriman atau tidak. Kalau misalnya kita naik pesawat mau ke Singapura, kita lebih suka pilih mana? Pesawatnya delay, terlambat, atau tepat waktu? Tepat waktu, ya. Kira-kira mana lebih enak, lebih indah, sorga atau Singapura? Hah? Sorga pasti ya. Nah, jadi berdoalah supaya jangan delay kamu ke sorga. Jangan lagi Tuhan, umur panjang. Hidup aja sungguh-sungguh, hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang berangkat, berangkat. Nggak senang delay-delay. Aku kalau kulihat kehidupanku, udah berapa kali aku delay. Berapa kali kecelakaan, pernah aku tiba-tiba tabrak fuso, udah di bawah kolongnya itu aku. Stang sepeda motor itu pun udah pecah semua segitiganya. Hidup pula, pernah kena gerenda, masih hidup. Kalau Bapak Ibu ingat dulu ada pesawat Mandala 2005 yang meledak di Jamin Ginting. Itu pusat berhentinya pesawat itu adalah di satu toko namanya Penguin, toko komputer. Saya setiap hari di situ dan waktu itu pun aku mau ke situ. Pas itu hari Senin, aku mau berangkat kuliah. Jadi sebelum sore aku kuliah, aku selalu belajar di situ, bantuin yang temanku toko komputer itu supaya aku juga bisa belajar lah. Jadi waktu itu karena banyak barangku dari sini, ya, taulah anak kos ya kan. Namanya anak kos, pulang kampung itu bawa gula 1 kilo, bawa sayur, terakap. Jadi udah banyak barang belanjanku, harusnya aku berhenti di toko itu. Tapi karena banyak barang belanjanku, sudahlah, ku antar dulu ke kos, baru nanti aku ke toko itu. Belum sampai aku masuk kos, itu langsung sudah banyak mobil pemadam kebakaran menuju lokasi. Karena ada 2, 1 gubernur dan 1 wakil gubernur waktu itu. Dan semua temanku, istrinya, keluarganya meninggal. Kalau waktu itu aku berhenti di situ, aku pun meninggal. Tapi delay, belum. Jadi kalaupun hari ini kita masih hidup, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah doa umur panjang. Kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan. Kalaupun umur pendek, haleluya. Kalau nanti aku mati, nggak usah kamu sepakat, ayo kita berdoa puasa biar bangkit om kita teman. Nggak usah kalian doa puasa supaya aku atau Bapak Ibu Gembala nanti bangkit, nggak usah. Sudah pasti itu. Nanti udah senang aku sampai di sorga, tiba-tiba bangkit pula. Kalau kena lagi. Udah senang aku nanti di sorga, udah ketemu sama Petrus. Pet gimana? Ya karena di sorga nggak ada umur ya kan, kita semua sama. Ketemu aku sama Bulang, Kempu katanya. Aku bilang, Bulang ini sorga, jangan panggil aku Kempu, panggil aku bro. Udah sama, menyenangkan. Di sana nanti sungguh indah. Jadi ini harus kita pahami. Banyak orang suka mujizat tapi nggak suka kebenaran. Ya, jadi kita harus suka kebenaran. Satu kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah
Raja penyelamat yang dijanjikan Allah, orang itu adalah anak Allah. Sekali lagi, hanya orang yang percaya bahwa Yesus itu Raja penyelamat yang dijanjikan Allah, hanya orang itulah anak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus hanya sekedar penyembuh, kita bukan anak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus hanya sekedar penolong, kita bukan anak Allah, bukan lahir dari Allah. Kalau kita menjadikan Yesus itu hanya ya kayak ban serap, kalau perlu turunkan, kalau enggak peduli sama Yesus, kita bukan anak Allah. Dan firman Tuhan bilang hanya orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi Kristus. Dalam bahasa Indonesia jadi raja, jadi penguasa. Itulah yang disebut anak Allah. Jadi pengenalan kita akan Yesus itu harus kita robah. Mungkin di awal-awal kita kenal Yesus penyembuhku, tapi sekarang kita harus jadikan dia raja. Dia yang ngatur kehidupan kita. Kalau raja itu kita yang tunduk, kita yang hormat, kita yang harus ikut aturan raja. Itu orang-orang yang jadikan Yesus jadi raja lah yang hanya disebut oleh firman ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ingat 10 orang kusta datang sama Yesus karena dia percaya Yesus penyembuh. Waktu itu Yesus sembuhkan mereka. Berapa orang yang sembuh? 10. Setelah mereka sembuh, mereka pulang. Berapa orang yang kembali kepada Yesus berterima kasih dan menjadikan dia menjadi raja? Cuma 1 orang. Ini menjadi satu perumpamaan supaya kita semua jemaat di sini paham bahwa di akhir zaman nanti kita akan ketemu banyak orang Kristen yang hanya jadikan Yesus hanya jadi penolong, penyelamat, jadi penolong, penyembuh, penghibur, bukan jadikan Yesus jadi raja. Sekali lagi, hanya orang-orang yang jadikan Yesus jadi raja lah yang akan disebut oleh firman ini anak-anak Allah. Coba renungkan Bapak Ibu. Yesus menyembuhkanku. Yesus memulihkanku. Yesus memelihara aku. Yesus memberkati aku. Di dalam kalimat-kalimat ini tadi kira-kira siapa yang aktif? Aku atau Yesus? Yesus. Karena Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang memberkati. Dengar, waktu kita pertama mengenal Tuhan, ini oke-oke saja, sah-sah saja. Baru kita kenal Tuhan, ya Yesus menyembuhkan aku. Tapi waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, jangan jadikan Yesus itu jadi hamba kita, yang menyembuhkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita. Waktu kita bertumbuh dalam iman, kita jadikan Yesus itu jadi raja kita. Kita yang mengabdi kepada Dia, kita yang ngikut kepada Tuhan, kita yang beribadah kepadanya. Makanya waktu Petrus dia berkhotbah 3 orang diselamatkan. Apa kata yang 3 orang? 3.000 orang. Apa yang kami harus lakukan untuk Tuhan? Lihat. Ini orang-orang yang bertumbuh dalam imannya. Apa yang kami harus lakukan untuk Tuhan? Enggak lagi dia bilang, apa yang Tuhan lakukan untukku? Enggak. Ini pelajaran kita ini terus makin meningkat. Makin hari makin meningkat. Ibadah itu adalah kita yang datang kepada Tuhan. Lihatlah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya apa? Yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, gak enak pun kurasa ibadah itu dia cari perkenanannya, bukan perkenanan Tuhan. Jadi waktu kita ibadah bukan cari enak, kita justru berkenan kepada Tuhan. Bangun pagi, apalagi kalau kami disugih jam 7, jam 5 sudah harus bangun, ngantuk-ngantuk. Gak enak, gak berkenan sama aku itu. Tapi itu berkenan sama Tuhan, itulah ibadah. Kamu tadi di sini bisa banyak yang kamu kerjakan di ladang tuh. Apalagi hari Minggu anak sekolah, enggak sekolah, bisa kamu, ayo ke ladang kita semua. Itu berkenan kepadamu. Tapi kamu tinggalkan itu semua supaya berkenan sama Tuhan. Itulah ibadah.
Jadi ibadah itu bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau sakit menjadi sembuh, itu berkenan sama orang yang sembuh itu. Kalau kamu tanam cabai mahal kamu jual, itu berkenan sama andu itu. Kalau anak-anak andu semua baik, itu berkenan sama andu. Tapi yang berkenan sama Tuhan waktu kita hidup kudus, itu kan berat itu. Itu berkenan sama Tuhan. Waktu di semua orang sekeliling kita udah nggak jujur, kita jujur, tetap jujur, itu berkenan sama Tuhan. Walaupun nggak berkenan sama kita. Waktu ada orang tokoh-tokohi kita, bisa kita hajar, tapi kita menguasai diri. Itu berkenan sama Tuhan walau kita nggak berkenan sama kita. Jadi jadikanlah Yesus jadi raja. Jadikan Yesus jadi raja itu artinya mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa ada orang di gereja dia bisa menyembah Tuhan? Dia menyembah Tuhan sampai gemetar-gemetar mungkin. Tapi kenapa ada orang yang model gini di gereja tapi keluar dia bawa mobil, bawa sepeda motor, lawan arah, hantam semua aturan lalu lintas, nggak gemetar dia? Karena dia hanya jadikan Yesus jadi penolong, bukan raja. Kalau jadikannya Yesus jadi raja, nggak ada orang di situ dilihatnya lampu merah, lampu merah, dia raja. Aku ini hamba. Waktu orang ada maki-maki dia, nggak ada yang lihat mau dihajarnya. Tapi dia ingat, aku ini hamba. Yesus bilang, jangan. Itu jadi raja. Dan orang-orang yang setiap hari jadikan Yesus jadi raja dalam hidupnya, hanya orang-orang itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bilang kiri kanan, jadikan dia raja. Penguasa. Bukan kamu yang berkuasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita belajar dua orang. Ada orang benar, ada orang fasik. Saya berharap semua kita menjadi orang benar di gereja ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik enggak gitu. Mereka itu kayak sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik enggak tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang pertama, orang fasik itu dia seperti sekam. Sekam itu kulit padi yang udah hancur, yang sering kita tampik gini terbang di embus angin. Itu sekam. Orang fasik itu kayak sekam. Dia gampang ditiup angin, gampang diombang-ambingkan. Kemana angin, ke situ dia. Orang fasik itu nggak punya prinsip. Jahat kawannya, jahat dia. Baik kawannya, baik dia. Itu orang fasik. Karena nggak ada akarnya, nggak ada nilainya. Yang kedua, orang fasik itu nggak tahan dalam penghakiman. Karena dia sendiri menghakimi dirinya. Iya ya, aku ini nggak benarnya ya. Orang fasik itu nggak tahan dalam kumpulan orang benar. Karena dia selalu merasa dihakimi. Ngapainlah aku ke gereja ya. Di sana kan orang baik, orang benarnya semua. Aku nggak usah lah. Sia-sianya aku ke gereja. Masih suka nipu, masih suka melakukan kesalahan. Bosan. Kenapa kamu bisa terus datang beribadah di sini? Karena kita sama-sama mau berusaha jadi orang benar. Makanya kita tahan dalam kumpulan orang benar. Kalau pencemooh, orang fasik, dia nggak tahan dalam kumpulan orang benar. Ayat 4, jalannya menuju kebinasaan. Orang yang fasik itu pasti ujungnya neraka. Tapi ini orang benar, Bapak Ibu dengar ya. Orang benar itu bukan orang yang udah 100% gak buat dosa lagi. Orang benar itu bukan udah 100% suci, gak melakukan dosa lagi, semuanya baik. Bukan itu.
Nggak ada kita orang benar. Kalau kita baca Galatia 2 ayat 16, Galatia 2 ayat 16, inilah orang benar. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Waktu kita bisa berhasil lakukan semua firman Tuhan bilang gak ada satu orang pun dibenarkan karena dia berhasil melakukan semua firman Tuhan. Tapi hanya oleh iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Jadi semua kita ini dibenarkan. Bukan orang benar. Kita ini semua orang yang berdosa, tapi Yesus datang ke dunia ini, dia disalib di kayu salib, supaya kita orang yang berdosa dibenarkan. Dan kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan dan karena iman percaya kita kepada Yesus. Itu sebabnya perlu kita percaya kepada Yesus. Iman kita lah yang akhirnya membuat kita menjadi benar. Kalau misalnya saudara harus dihukum 7 tahun penjara gara-gara kesalahan yang saudara lakukan. Waktu hakim bilang 7 tahun penjara, waktu mau diketok, tok, tiba-tiba ada satu orang dia teriak, tunggu Pak Hakim. Jangan, bibiku itu, wakil aku ini. Gini aja Pak Hakim, aku yang menggantikan dia 7 tahun di penjara. Dia banyak anaknya, banyak kerjanya. Kalau penjara dia nggak tahu lagi gimana nanti anaknya. Aku nggak ada siapa-siapa, aku pun sudahlah Pak Hakim. Aku saja yang menggantikan. Lalu kamu digantikan oleh seseorang itu. Kamu akhirnya bebas, dia di penjara 7 tahun. Kira-kira apa yang kamu perbuat dengan sikapnya itu? Sudah pasti kita nggak mau lagi melakukan pelanggaran. Gara-gara kita lakukan pelanggaran itu, makanya ada satu orang yang harus masuk penjara. Sama kayak Yesus. Kita semua ini berdosa, tapi sudah dibenarkan oleh Yesus. Seharusnya kalau kita sadar kita ini hanya orang yang dibenarkan, kita akan terus berusaha hidup dalam kebenaran, menjadikan dia menjadi raja dalam hidup kita. Apa ciri orang benar? Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu suka kasih-kasih nasihat. Yang anehnya, kadang-kadang nasihatnya itu seolah-olah benar, tapi salah. Dan firman Tuhan bilang akhir zaman nanti akan banyak iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Sudahlah, kalau enggak sembuh-sembuh penyakitmu, bawa ke kampung itu. Di sana ada dukun. Tapi dia berdoa pun pakai Alkitabnya dia. Hati-hati nasihat orang fasik. Udahlah, kayaknya kau udah lanjut umur ini, belum dapat jodoh. Kesana kita, biar dibukanya garis tanganmu, ada tertutup itu. Iya ya, gimana ini ya. Jangan dengar nasihat orang fasik. Gak apa-apanya, sekarang semua juga udah sama tahu, sogok sikit. Biasanya itu nasihat orang fasik. Udahlah, kalau kau jujur-jujur, tinggal kau nanti yang jujur di lo gendek semua juga. Udah kau usah jujur. Nasihat orang fasik. Bilang kiri kanan, aku masih jujur kok, bilang. Masih ada kawanmu bilang. Yang kedua, orang benar itu dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar itu dia gak akan suka kompromi dengan dosa. Dosa-dosa. Kita harus punya kehidupan yang berbeda Bapak Ibu. Dosa-dosa jangan kerjakan. Yang ketiga, orang benar itu dia gak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka duduk dalam kumpulan penggosip. Jangan suka duduk dalam orang-orang yang bicaranya basa-basi dari pagi sampai sore. Gak usah duduk di sana. Orang benar itu dia tidak akan suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kamu gak suka menggosip, tapi kalau suka duduk dalam kumpulan penggosip, lama-lama kamu juga akan jadi penggosip. Kalau kamu tadi bibirnya masih normal, tapi kalau sering sama penggosip, lama-lama mulai manjang itu.
Jadi bimoli, bibir monyong 5 santi. Jangan bergaul sama kumpulan pencemooh. Bergaullah sama kumpulan-kumpulan komsel, boleh bergaul. Saudara ingat tentang Petrus, dia itu rasul yang luar biasa. Dia selalu berapi-api. Yesus, aku mengasihi engkau. Sampai Yesus nanya, apakah kau mengasihi 3 kali? Yesus, di mana nanti siapa yang ganggu kau? Ku ajar. Di mana kau mati? Di situ aku mati. Itu Petrus. Waktu Yesus disalib, dalam proses penyalipan Yesus, apa yang Petrus lakukan? Dia sangkal Yesus 3 kali. Kok bisa? Baca firman Tuhan. Waktu proses penyalipan Yesus, si Petrus itu kumpul dalam kumpulan pencemooh. Cudu-cudu dia sama pasukan Romawi. Bergekelari, kompromi. Dan apa yang terjadi? Pergaulannya itu membuat dia menyangkal Yesus. Jadi pergaulan yang baik itu bisa dirusak. Kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Bilang kiri kanan, jangan salah duduk. Terduduk kamu nanti bilang. Hal positif yang hari ini harus kita lakukan. Orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Matius 4 ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Waktu dia berpuasa, iblis menggoda dia. Yesus bilang gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia, kita kan manusia ini, kita hidup menurut firman Tuhan bukan dari nasi saja. Kalau saya bawa ke zaman kita ini, kita enggak hidup dari nasi saja, tapi firman Tuhan bilang, tapi juga dari setiap perkataan firman Tuhan. Jadi sama pentingnya ini, firman sama nasi. Gimana kamu enggak lupa makan, begitulah buat enggak lupa menikmati firman. Karena firman Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita makan cuma 1 kali 1 hari, enggak normal hidup kita. Enggak gempa pun gempa kita rasa. Karena kurang makan. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan yang mengaku saya menjadikan Yesus jadi Raja. Enggak baca firman setiap hari. Enggak normal hidup kita. Enggak gempa pun gempa kita rasa. Kecil pun masalah kita besar kali kita nih. Enggak kuat lagi aku. Padahal banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Kuat mereka. Tapi karena apa? Enggak normal. Apalagi kalau seminggu enggak makan firman. Waduh, itu udah kayak melayang-layang pun kita. Kucing pun udah kita lihat harimau. Udah beda cara pandang kita. Apalagi setahun gak pernah baca firman. Istri orang pun udah cantik kita rasa. Kakek-kakek pun udah kau ganteng nah. Gak normal hidup kita kalau gak baca firman. Bukan uang kita pun, berkat Tuhan kita bilang pun. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, nikmati firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi dari setiap perkataan firman. Ada lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nggak usah ku panjangkan biar nggak lama kali kita kan langsung refnya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kenapa anak lu bertumbuh? Karena kamu makan kasih tiap hari. Ya makan kau. Nggak lapar, makan minah. Nggak lapar, makan. 3 kali 1 hari. Makan. Makin lama makin besar. Makin bertumbuh. Makin mengerti dia. Makin dewasa cara berpikirnya. Karena kamu kasih makan setiap hari. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, makan setiap hari. 3 kali 1 hari. Nggak usah 3 kali lah. Sehari saja 1 hari. Sehari 1 hari kamu makan firman Tuhan. Pasti bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau enggak mau tumbuh,
Enggak usah baca kitab suci, enggak usah doa-doa. Kalau mau kecil terus, bagai-bagai lalap anak-anak terus. Baca kitab suci, ikut doa Jumat kalau mau tumbuh. Sekalian. Baca kitab suci, ikut komsel-komsel kalau mau tumbuh. Bilang kiri kanan, udah ngerti kalian maksudnya itu kan? Hari ini bukan lagi hari yang gampang Bapak Ibu. Saya udah banyak cerita sama orang susah hidup. Saya cerita sama pedagang-pedagang, aduh om biasanya jam 5 udah tutup kedeku ini jam 7 pun belum habis. Bukan hanya orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang yang dulunya mereka top pun sekarang semua sudah mengeluh. Makanya saya bilang, sekarang memang zaman yang susah. Makanya firman Tuhan bilang manusia hidup bukan dari nasi saja, bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan. Tanpa firman Tuhan, kita juga mungkin akan kena dampaknya, nggak akan kuat. Tapi percayalah, dengan firman Tuhan sekalipun semuanya ambruk, kita akan tetap kuat. Bilang kiri kanan, dengar itu. Sukalah firman Tuhan. Kalau kita nggak suka firman Tuhan, nggak kuat kita. Akan banyak godaan-godaan sebentar. Apalagi ini masa-masa yang susah. Lihatlah, begal di mana-mana, maling di mana-mana. Kemarin kami doa di sini, katanya di daerah Logendak ini pun sudah banyak maling, kebongkaran. Susah memang. Dan kalau kita nggak kuat dalam firman Tuhan, akan banyak tawaran. Udah kau jual aja Ajinomoto ini, nah nggak capek kau, tinggal ngasih aja. Udah gaji Aron 3 hari sama kau. Dan kalau kita nggak kuat dalam firman, kita juga akan ikut. Makanya harus kuat di dalam firman. Yesus itu pun digoda, 3 kali dia digoda. Jatuhkan dirimu, sembah aku, kata iblis. Udah lapar kau, jadikan roti, batu itu jadi roti. Yesus jawab, ada tertulis. Ini dia yang bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Makanya waktu iblis mau menggoda kita, kita harus kuat dalam firman. Lawan dia dengan firman Tuhan. Waktu iblis panas-panasi kita, tokohi tetanggamu itu kau, katanya kau selingkuh, katanya kau begini. Kalau kita nggak kuat dalam firman, aku hajar itu. Tapi kalau kita kuat dalam firman, ada tertulis. Gitu ngomongnya sama iblis. Iblis itu takut kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kenapa akhirnya iblis tinggalkan Yesus? Karena dia lawan dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Kalau iblis panasi kita, hantam tetanggamu itu, bilang ada tertulis. Dan iblis tahu kita orang yang suka baca firman atau enggak. Kalau enggak sukanya kita, ada tertulis. Apa lagi tertulis ya? Apa? Apa ya katanya, habislah kita. Tapi apa katanya, ada tertulis, kasihilah musuhmu. Iya, anak-anak lah terlawan katanya, ditinggalkannya kita. Makanya isi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa kuat. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, nakku, marilah engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, yang tanamanmu murah, yang uang anak sekolahmu mahal, mari semua kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus bilang, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tapi ayat itu nggak berhenti sampai di situ. Ayat berikutnya dibilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Mana ada kuk enak dan ringan? Tapi itu firman Tuhan, enak dan ringan. Kuk itu akan dipasang kepada sapi, kerbau yang liar. Misalnya kita tangkap kerbau liar, lalu kita pasang kuk. Itu pasti mau melawan itu. Pertama-tama kita harus sebagai pemilik kerja keras, kita pukul, kepak, maju, nggak maju kita tunjang lagi, maju. Bapak Arnes sudah pengalaman itu dulu ya.
maju. Nggak bisa, pukul lagi, pak. Setiap hari pukul, pak. Dan akhirnya lembu itu, kerbau itu, dia mau nggak mau harus belajar punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Lama-lama dia akan ngikut. Besok nggak ditunjang lagi, tinggal dipukul lagi, maju. Lama-lama dia udah ngerti apa maksud tuannya. Nggak perlu lagi dipukul, ya, hus gitu, maju dia. Lama-lama nggak perlu lagi main tunjang menpukul, tinggal ke kanan dia. Is, ke kiri dia. Ho, berhenti dia. Nggak perlu lagi main tunjang. Dan lama-lama dia akan pikul kuk itu dan nggak seberat yang awal. Dia akan merasa enak dan ringan. Sama dalam hidup kita, waktu kita belajar firman Tuhan, kita sedang pakai kuknya. Tapi percayalah, waktu kita pikul kuknya Tuhan, itu enak dan ringan. Dan waktu Tuhan bilang, mungkin awal-awal Tuhan bilang, kiri jangan begitu. Lama-lama waktu kita mau belajar, Tuhan gak perlu pukul lagi. Tuhan udah bilang, gitu saya udah tahu kita ke kanan. Tuhan bilang udah tahu kita ke kiri. Makin lama kita makin mengenal suara Tuhan. Makin lama kita makin mengerti apa maunya Tuhan. Bilang kiri kanan pikulku kawan. Kalau enggak liar kamu nanti. Liar itu capek, hantam ke sini, namanya kerbau liar, hantam ke sana, enggak tahu apa. Itulah orang fasik. Tapi waktu kita mau dipasangku, kita akan ngerti apa maksudnya Tuhan. Mau dibawa kemana kita. Kalau kita jadi orang benar, ada hasilnya janji Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Karena dia di tepi aliran air. Dekat dengan sumber. Kalau hidup kita dekat dengan sumber, maka kita akan terus bertumbuh. Kita akan kuat. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Akan terus berbuah pohon itu. Kalau kita dekat dengan sumber, buah itu nggak pernah dinikmati pohon itu sendiri. Buah itu bisa dinikmati orang lain. Sama dengan hidup kita. Waktu kita terus bertumbuh belajar serupa dengan Kristus, hidup kita akan jadi buah buat orang lain. Dinikmati orang lain. Ada kita senang kali orang. Kerja-kerja nguruh kita. Nguruh. Bapak James, gua aman keri-kerina. Jadi berkat. Jangan datang kita tetah laos tetah ngam geri minum nina kita kan kering galerisa nina. Harus dekat dengan Tuhan, itu yang membuat kita berbuah. Janji firman Tuhan, hidup berbahagia dan berhasil. Ada orang yang berhasil tapi enggak bahagia. Ada orang yang bahagia tapi kurang berhasil. Tapi janji firman Tuhan, orang itu akan berbahagia dan berhasil. Nah, banyak orang berpikir, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Direnungkannya terus firman Tuhan. Pagi renungkan firman Tuhan. Sore renungkan firman Tuhan. Masak pun gak lagi, ngepel pun gak lagi. Terus renungkan firman Tuhan. Berdoa pun, renungkan firman Tuhan. Tuhan, kok gak berhasil aku. Firmanmu, orang yang setiap renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja diperbuatnya berhasil, kok gak berhasil Tuhan. Bukan itu maksudnya. Jangan nanti hardahin kata perbulangan lu. Aku paksana merenung ke firman Tuhan. Marah nanti suami kita. Merenungkan firman Tuhan, orang yang merenungkan itu pasti dia lakukan. Gak ada gunanya perenungan tanpa dilakukan. Nah, orang yang benar dia pasti merenungkan firman Tuhan. Dan orang yang benar sudah pasti cara kerjanya itu, cara hidupnya benar. Sekali lagi, orang yang merenungkan firman Tuhan, waktu dia baca firman Tuhan, ini kan semua kebenaran, kebaikan. Waktu dia renungkan, dia akan hidupi. Orang yang suka merenungkan firman pasti hidupnya benar. Orang yang benar pasti rajin. Gak malas-malas. Kalau malas-malas itu bukan orang benar itu. Kerja di ladang orang, ada bos, rajin dia. Enggak ada bos, ya medem kaki kita ya, medem. Itu bukan orang benar. Orang benar itu dia akan kerja rajin. Orang benar itu pasti jujur. Pasti. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Orang benar itu pasti bertanggung jawab.
Ada nggak ada, pokoknya selalu dikasih tanggung jawab, dia kerjakan dengan tanggung jawab. Itu orang benar. Orang benar itu pasti tahan banting. Waktu ada masalah pun nggak nangis. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya edaku pada diriku. Nggak gitu. Orang yang benar dia tahan banting. Lo Dahlia sabar ya. Karena dia selalu hidupi firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Coba bayangkan kalau ada orang yang kerjanya benar, rajin, jujur, bertanggung jawab, tahan banting. Siapa yang gak suka orang seperti ini? Pasti banyak orang suka. Jangankan Tuhan, manusia pun banyak cari-cari orang yang seperti ini. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang merenungkan firman, kalau saya ganti, orang yang melakukan firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti orang jujur, orang bertanggung jawab, orang rajin, apa saja yang benar-benar dilakukannya pasti berhasil. Banyak orang berpikir berhasil itu top leader, jadi kaya, punya segala. Bukan itu ukuran berhasil menurut Tuhan. Saudara mau di top 10, mau di top 7, mau di top 3, enggak masalah bagi Tuhan. Bagi kitanya keren. Bagi Tuhan mau dimanapun posisi lu, yang penting hidup lu itu berkualitas. Yang penting hidup kita benar. Itulah berhasil menurut firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini jadilah kita orang benar. Bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi aplikasikan. Jadikan Yesus jadi raja, itu yang akan membuat kita dikenal sebagai anak. Amin. Sudah pahamkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Saya berharap kita semua jadi anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus jadi raja. Kalau jadi raja, walau nggak baik pun dalam hidup kita yang terjadi, kita akan terus berkata, Tuhan Yesus baik. Makasih Tuhan. Sekalipun ada sakit penyakit, makasih Tuhan. Sekalipun semua mungkin murah, makasih Tuhan. Sekalipun banyak hal yang gak menyenangkan hati kita, Tuhan Engkau tetap baik. Itu kita jadikan Yesus jadi raja. Dan percayalah, kalau Yesus jadi raja, dia tidak akan tinggal diam. Dia Immanuel yang akan terus beserta dan menyertai kita.